Halo, 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 apa kabar sobat investor, sobat mahir dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Dinda Furkon pada sesi analisa. Nah, pada analisa kali ini kita akan membahas dan melanjutkan dari part 1 yaitu pada di sini ada di INKP teman-teman semuanya. Ini untuk saham INKP. Waktu itu ketika bulan 6 2020 ya, kita beli di harga 8.450 dan saat ini selamat bagi kawan-kawan semuanya, saat ini harganya sudah naik ke 10.350. Oke. Cuan cukup besar teman-teman semuanya. Oke. Namun bukan itu yang akan kita bahas pada kali ini ya, teman-teman semuanya. Yang akan kita bahas kali ini, apakah saham INKP ini akan terus naik ya, atau apakah bagaimana? Oke. Nah, mari kita langsung lihat secara historis, secara teknikal, yaitu melalui chart kawan-kawan semuanya. Karena chart itu merupakan suatu bahasa atau suatu sandi-sandi yang harus kita terjemahkan kawan-kawan semuanya. Oke. Kita langsung aja di sini ya. Ini INKP. Kalau dilihat di sini ya, ini di harga 8.450. Waktu itu kita bahas bahwa saham ini akan berpotensi naik untuk tahun 2020 sampai tahun 2021. So, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi saat ini ternyata dia bayar cukup kuat kawan-kawan semuanya. Oke, saya akan bahas di weekly kali ini ya. Kalau monthly sudah dibahas di sini kan. Nah, monthly untuk jangka panjang ini kita akan bahas saat ini di weekly. Ya. Bagaimana sih kondisinya di weekly untuk saham INKP ini? Oke, kita lihat dari yang terdekat dulu teman-teman semuanya. Di sini ada yang namanya sideways. Sideways itu sebuah pergerakan harga antara penjual dan pembeli. Itu ranknya sama atau terjadi konsolidasi. Kalau teman-teman belum tahu apa itu sideways, saya sudah buatkan videonya di akhir loh. Nanti sudah buatkan videonya, nanti linknya ada di akhir, maksudnya begitu. Nah, oke, kita akan bahas. Nah, ini harga membentuk sebuah sideways. Bahkan kalau ada kawan-kawan bisa lihat di sini ada sebuah pola triangle ya. Nah, dimana dari saya sebut saja sideways lah biar paham. Nah, ini pergerakannya kisaran rank ini. Nah, kisaran ini kawan-kawan semuanya. Ini terjadi sideways dan dia naik cukup tinggi. Setelah itu dia bergerak turun ke bawah dan memantul pada area sideways sebelumnya, teman-teman semua, atau pada area resisten, teman-teman semuanya. Oke, saya akan bahas konsepnya bagaimana sih ketika ada terjadi sideways. Ya, begini kawan-kawan semuanya. Apa sih itu sideways? Sudah dijelaskan tadi. Sideways adalah merupakan suatu pergerakan harga di mana harga tersebut mental-mentul atau rank harganya sama. Begini. Saya ilustrasikan harga seperti ini. Nah, ketika harga menembus, nah ini kan disebutnya adalah area support ya. Support sejajar atau hampir sejajar, resisten sejajar atau hampir sejajar. Nah, ketika kondisi market naik ya, menembus area sideways ini, contoh kasus seperti ini ya. Ketika menembus area seperti ini naik ya. Dan ternyata dia kembali memantul. Nah, seringkali terjadi seperti itu, kawan-kawan semuanya. Nah, ini adalah sebuah resisten.
ternyata harga memantul di area sini. Nah, ketika kondisi seperti ini, kita bisa melakukan pembelian ulang atau nambah pembelian, gitu teman-teman semuanya. Atau bagi yang sudah dijual, bisa melakukan pembelian lagi, begitu. Yang jelas di sini adalah merupakan probabilitas yang cukup bagus untuk melakukan pembelian. Dan di sini menjadi area support ya, dan berpotensi naik lebih tinggi. Jadi itulah kondisi dari saham INKP ini. Jadi INKP ini berpotensi, sangat-sangat berpotensi naik. Namun ingat, saya di sini tidak mengajak untuk melakukan pembelian ya, karena risiko ditanggung penumpang ya teman-teman semua. Karena saya di sini hanya melakukan sebuah analisa dan sharing apa yang saya lakukan. Lalu untuk jangka pendeknya, untuk jangka panjang kan, kalau lihat di sini kemarin, nah untuk jangka panjangnya kemarin kalau dibahas, bukan di sini ya, mana? Nah ini kalau untuk jangka panjangnya, oke saya mana ini? Ya ini sudah dijelaskan di sini bahwa untuk jangka panjangnya yaitu kisaran ke 20 ribuan teman-teman semuanya. Ini wow sangat fantasi sekali ya. Apakah itu akan terjadi? So kita akan lihat untuk jangka panjang. Tapi yang jelas ini untuk jangka panjang ya teman-teman. Kita lihat nanti berapa bulan kemudian apa yang akan terjadi. Tuh. Namun ini untuk jangka pendek. Kalau jangka pendeknya untuk saham INKP ini berpotensi kemana sih Pak? Untuk saham INKP ini potensinya yaitu kisaran ke, untuk jangka pendeknya itu kisaran ke 1300, bukan 1300 yaitu 13.850 teman-teman semua. Ini potensi untuk jangka terdekat ya. Kalau dilihat di weekly itu teman-teman semua, ini untuk setting risiko bisa di sini. Itu ya. Kalau untuk jangka pendek ya, ini risk rewardnya ya, potensi sekisaran berapa ini? Kalau dari harga sekarang itu potensi kisaran ke 29%-an lah untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang kan kisaran 20 ribuan itu ya. Itu jangka pendek ke kisaran berapa? 13.800-an. Oke, mungkin itu adalah sebuah ulasan mengenai saham INKP ini. Jadi sudah jelas apakah INKP ini akan berpotensi naik atau tidak? Sudah jelas kalau melihat dari analisa teknikal bahwa INKP ini berpotensi naik lebih tinggi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan bagi kawan-kawan yang ingin masuk di grup ya. Ingin masuk di grup, saya sudah buat grupnya. Ini kan untuk forex ya. Nah, ini untuk khusus untuk saham dan kripto saya sudah buatkan teman-teman semua. Bahkan di sini juga ada videonya bagaimana cara melakukan pembelian saham yang bagus atau kripto ya. Saham dan kripto yang bagus, lagi murah dan berpotensi naik dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini sudah saya buatkan video. Silakan nanti masuk di grup saja ya. Linknya saya sudah bagikan di deskripsi. Oke, jangan lupa like dan subscribe dan share ya teman-teman semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Salam cuan, salam sukses, salam profit.